Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Seperti biasa, teman-teman di channel ini saya akan banyak membahas seputar pertespekan dan juga program kehamilan pribadi aku. Nah, jadi buat teman-teman yang baru gabung dan nonton channel ini, jangan lupa subscribe dan like ya. Kali ini Sasa mau review tentang obat pelancar haid. Jadi Sasa mau review obat pelancar haid itu Cycloproginova. Nah, pertama Cycloproginova ini dari harganya itu 200.000 ya, dan bisa juga lebih mahal atau mungkin lebih murah, saya juga nggak tahu yang di sana. Tapi di daerah Sasa belinya di apotek biasa, bukan yang di Kimia Farma. Pernah nanya yang di Kimia Farma itu harganya 200 lebih, 220-an lah ya. Tapi kalau Sasa beli ini yang di apotek besar di daerah Sasa ternyata lebih terjangkau, 200.000. Nah, ini obatnya ya, kayak gini. Nah, kedua, Sasa mau bahas isinya. Kalau isinya itu hampir sama kayak pil KB, isinya 21. Ini Sasa udah habis 3 bulan ya. Jadi isinya itu, misal kan kita ini ya ada ininya, ada kayak tempelan hari kayak gini. Nah, ini fungsinya, ini kita nggak pakai semuanya, kita buka aja ini perkatnya dan kita tempelkan di sini sesuai hari pertama kita minum. Jadi ini itu diminumnya hari kelima head atau hari kelima menstruasi. Nah, tapi ini itu bisa katanya dokter ya, diminumnya itu saat head kita itu merah. Jadi waktu aku kontrol, terus aku bilang, hari ini headnya gimana? Lancar? Merah gitu kan. Terus aku bilang masih coklat, Dok. Oh ya udah kalau gitu pilnya ini diminumnya 5 hari setelah head itu merah. Nah, jadi itu ya, dalamnya itu ada ini, pilnya isinya 21 terus sama ini. Jadi misalkan aku, oh ya ini aku kayaknya harus minum dan pertamanya minggu. Ya udah aku milih yang di sininya dari minggu, kayak gitu, lengkap di sini sih. Terus untuk pilnya ada yang warna putih. Pertama itu kan warna putih dan itu isinya 11 tablet salut gula putih, masing-masing mengandung 2 mg estradiol valerate gitu ya pokoknya. Terus sama 10 tablet salut gula coklat, jadi ada putih sama coklat. Yang coklat itu 2 mg norgestrel gitu ya, intinya nggak tahu lah ya bahasanya, susah banget. Nah, terus sekarang Sasa mau bahas efeknya. Selama Sasa minum ini itu efeknya nggak ada yang kayak gimana-gimana sih, hampir sama kayak PMS biasanya. Nah, ya biasa sih, kayak perut kram menjelang menstruasi, terus kayak payudara agak nyeri, tapi biasa aja. Tapi setelah menstruasi itu hilang, seperti itu ya untuk efeknya. Nah, terus obat ini tuh hanya diperuntukkan untuk yang headnya tidak teratur, dan ini yang dimaksud tidak bebas ini bukannya kita itu setelah bunda-bunda yang lainnya nggak teratur terus nonton video ini terus langsung beli obat ini biar teratur, itu salah ya. Tapi begini, ini harus sesuai petunjuk dokter gitu ya. Kan Sasa mau program hamil, tapi Sasa headnya nggak teratur, sehingga Sasa konsultasilah itu ke SPOG. Nah, setelah konsultasi ke SPOG kan dicari tahu kenapa kok belum hamil-hamil, ternyata headnya nggak teratur. Kenapa kok headnya nggak teratur? Apakah PCOS atau kelainan hormon ataupun hormon nggak seimbang aja? Nah, itu dicari tahu oleh SPOG-nya. Ya, selama ini nggak ada yang kayak tes lab sih, nggak ada. Sementara cuman di USG aja, dan ketemu kalau ini kayaknya nggak ada apa-apa, nggak ada penyakitnya, seperti itu ya. Ternyata memang hormonnya aja nggak seimbang. Setelah itu aku diresepkan ini untuk kasus headku yang nggak teratur. Ada juga sebagian kasus yang di DM-kan ke saya ataupun yang lainnya, minumnya itu bukan yang ini, tapi kayak yang mikroginon atau yang lain-lain. Dan ternyata nggak sedikit juga bunda-bunda di sana yang pengen headnya lancar, itu ternyata kayak tanya tetangganya, terus dia beli pribadi, setelah itu ternyata malah headnya 2 kali. Nah, itu kan bahaya banget ya ternyata. Dan ini tuh memang benar-benar harus dikonsultasikan dulu ke SPOG atau ke ahlinya agar kita tuh bisa tepat gitu loh. Ini tuh untuk yang bagaimana sih, kan seperti itu. Tapi kalau untuk yang kasus Sasa ini, untuk yang Sasa sih paling lama headnya itu kan sampai 6 bulan ya, dan Sasa itu udah jarang headnya, udah gitu headnya itu warnanya coklat, teman-teman. Kan kayak perempuan nggak lega gitu ya kalau nggak merah, sedangkan dari pertama head dulu waktu SMP hingga sekarang, intinya sampai sebelum menikah itu headnya aman-aman aja. Ternyata setelah menikah, ya mungkin karena hormon stres, lelah,
apa-apa kan banyak ya kita yang mempengaruhi itu terjadi. Nah ternyata semakin ke sini headku itu kan nggak merah tapi coklat, udah gitu jarang, sehingga waktu periksa aku diresepkan ini. Nah ini untuk reviewnya. Terus yang kelima, saya terakhir minum ini selama 3 bulan. Nah mungkin untuk kasus lain minumnya harus 6 bulan atau minumnya cukup 1 bulan. Itu kan saya nggak tahu ya, yang tahu kan hanya dokter. Sehingga ini tuh benar-benar bukan obat yang bebas gitu loh. Nah ini adalah bukti kalau aku udah minum 3 strip. Nah ini 3 bulan dan ini benar-benar lupa. Telatnya itu yang lebih dari 12 jam gitu loh. Sehingga saya memang lanjut ke yang ini hari berikutnya ini aku tinggalin. Sama untuk strip kedua ini juga nyisa yang putih. Dan yang ini bener-bener aku pengen taat, ini yang terakhir habis. Nah jadi saya berdoa ke depan ini saya udah beranjak, udah 1 langkah menuju program hamil yang sesungguhnya. Karena kemarin kan Sasa sempat ini ya apa namanya bilang kalau Sasa belum bisa promil karena masih treatment melancarkan haid dulu. Sekarang Sasa udah siap-siap untuk nunggu haid. Biasanya, oh ya, ini ada review lagi nih ya. Biasanya Sasa itu haidnya setelah minum ini itu 5 hari. Misalkan hari ini habis ya, ya udah. Misal Senin habis, berarti Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu pasti Sasa sudah haid. Itu pasti semenjak pertama kali minum itu pasti banget, nggak sampai yang berubah-ubah gitu loh. Intinya 5 hari setelah minum ini tuh pasti Sasa haid dan merah gitu ya. Jadi review setelah minum ini tuh haidku jadi merah dan juga biasa normal ya 4-5 hari. Kalau yang terakhir sih memang agak coklat gitu ya, nggak yang terlalu banyak kayak yang pertama, cuman masih ada merahnya dan volumenya banyak. Jadi kalau yang nggak normal kemarin kan Sasa itu haidnya udah coklat dikit lagi, itu kan kayak takut kan kalau itu tuh jadi mengendap terus jadi penyakit atau seperti apa kan, seperti itu. Nah ikutin terus perkembangan di channel aku ini karena bulan September ini aku benar-benar mulai promilnya dan aku udah mulai nanti mau bikin story aku tes ovulasi ya, tes kesuburan. Setelah itu aku akan menjadwalkan HB aku dan ternyata teman-teman ini masih banyak yang nggak tahu tentang apa itu HB. Jadi HB itu kan hubungan badan, sehingga saya sering tanya itu. Dan next video Sasa akan bikin gimana sih tahu kapan berapa hari telat, itu masih banyak yang nggak tahu. Nanti Sasa akan bikinkan video sudah berapa hari kita telat itu gimana caranya ngitungnya, terus gimana cara ngitung kapan kita subur. Kalau untuk ngitung siklus menstruasi sudah ya, tapi kalau gimana cara menghitung kita subur belum. Ini untuk headnya yang teratur sama yang headnya nggak teratur. Sasa akan bikinkan video ini. Sasa akan bikinkan video untuk kapan sih tepatnya kita itu mulai test pack. Meskipun ada juga yang cerita bahwa dia tuh test packnya itu ada tulisan bahwa itu bisa digunakan 1 minggu setelah berhubungan. Tapi kalau untuk Sasa sendiri, Sasa pribadi itu menyarankannya itu minimal telat 1 hari ya. Karena kebanyakan orang itu juga telat 1 hari itu belum terlihat gitu loh, apalagi belum kan ya, kecuali mungkin memang buat yang di sana yang mampu beli test pack mahal terus bener-bener akurat di apa ya, akurat banget, intinya kondimennya itu lebih bagus gitu ya, sehingga bisa mengetes kehamilan itu sejak dini itu ya terserah sih. Tapi kalau Sasa ini memang buat yang umum-umum aja, apalagi bunda-bunda di sana yang udah terlalu lama nunggu kehamilan yang udah bertahun-tahun, itu kan kayak sangat mikir gitu kan kalau mau beli test pack yang sangat mahal, sehingga paling umumnya juga pakai one med gitu kan. Sehingga buat bunda-bunda di sana yang udah kayak gitu ya udah belinya itu yang murah-murah dulu aja, yang penting tahu kapan harus tesnya kayak gitu sih. Jadi teman-teman sekian dulu video dari Sasa. Jangan lupa like, comment, dan subscribe agar video Sasa ini semakin berkembang. Bye bye.